Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etika Ibtihal dari Program Profesi Insinyur Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mereview tugas mata kuliah K3L mengenai studi kasus kecelakaan kerja, di mana topik yang saya ambil adalah sebuah kasus di mana pekerja pabrik tewas terjepit lift barang yang terjadi di Surabaya. Sebelum kita paparkan bersama informasi yang didapat dari kasus ini, mari kita secara seksama melihat salah satu sumber video kasus yang terjadi. Seorang pekerja gudang plastik di Jalan Kiai Tambak Deres, Surabaya, Jawa Timur tewas terjepit lift barang. Dari keterangan petugas keamanan, korban terlihat hendak ke lantai atas menggunakan lift barang, tetapi tidak diketahui penyebab hingga korban terjepit lift. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSU Dr. Sutomo untuk diotopsi. Berbekal keterangan sejumlah saksi, hasil otopsi dan rekaman CCTV di gudang, kepolisian sektor Kenjeran Surabaya terus menyelidiki kasus ini. Kurang lebih jam setengah 8, meninggalnya jam 9 kurang. Dia kejepit lift barang. Dia itu siapa? Pegawai sini atau Pegawai sini, bagian apa, Pak? bagian produksi. Makanya itu sekarang baru dilihat dari CCTV-nya, kejadiannya kayak apa. Sekarang budgetnya di polsek. CCTV-nya. Iya. Oh. Jadi kelihatan. Oh. Oke, baik. Setelah kita mereview sama-sama ya, bagaimana kronologi kejadian, di mana dan mengapa hal tersebut terjadi, sekarang kita lanjutkan untuk mereviewnya. Oke, sebelumnya untuk penjelasan kasus ya. Untuk mengenai deskripsi kasus, saya akan menjelaskannya dalam 5W1H ya. Jadi siapa yang menjadi korban dalam kasus pekerja pabrik yang tewas terjepit di lift ini, yaitu bernama Obed Tamo Ama ya. Itu berusia 33 tahun ya. Eh, Menurut keterangan, menurut keterangan beliau adalah pekerja pabrik di gudang plastik tersebut ya. Lalu apa yang terjadi? Jadi korban tewas ya. Korban tewas terjepit di bawah lift. Lift yang menurut keterangan digunakan untuk menaikkan dan menurunkan barang ya atau muatan di sana. Lalu di mana kejadiannya ini berlangsung? Kejadian ini berlangsung di gudang plastik yang berada di Kenjeran, Surabaya ya. Lalu kapan terjadinya kasus ini? Kecelakaan kerja ini terjadi pada April 17 ya, tahun 2021 sekitar pukul 8 ya, di saat jam kerja gitu. Lalu kenapa kasus atau kecelakaan ini terjadi? Menurut keterangan dan hasil investigasi dari beberapa sumber yang bisa teman-teman lihat dari Kompas Pagi dan Tribun News ini, korban diduga sebelumnya eh, bercanda dan mengarahkan kepalanya ke arah bawah lift yang diduga saat itu sedang beroperasi ya. Jadi korban ini berada di zona yang berbahaya. Lalu bagaimana kejadiannya? Kejadiannya ini terjadi saat liftnya beroperasi dan diketahui lift tersebut tidak memiliki sistem interlock atau presence detection ya, sehingga menyebabkan leher si korban ini terjebak di antara platform lift dan lift yang sedang bergerak turun. Lalu apa penyebab terjadinya kecelakaan ini? Di sini saya membagi, di sini ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya. Di sini untuk direct cause-nya dari tipe kasusnya ya. Jadi si korban ini kan mengarahkan
kepalanya ke ke bawah lift yang sedang beroperasi. Di sini adalah penyebab utamanya ya di sini. Lalu penyebab keduanya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini yaitu karena liftnya sedang beroperasi. Otomatis korban ini sedang berada dalam zona yang berbahaya. Sudah berada di zona berbahaya dan dalam keadaan lift sedang beroperasi gitu. Lalu kemudian untuk penyebab secara tidak langsungnya ya, itu tidak adanya safety tersendiri dari lift itu. Jadi tidak tersedianya sistem interlock yang otomatis, tidak ada presence sensors yang membuat lift tersebut akan otomatis berhenti beroperasi jika ada manusia, orang atau pekerja di bawahnya gitu ya. Dan juga tidak adanya pengawasan yang baik. Dan menurut keterangan juga ini sudah budaya kerjanya yang kurang baik, di mana tidak ada training tentang kesadaran untuk keselamatan kerja penyebabnya. Lalu sekarang kita review apakah sebenarnya skenario pencegahannya sudah terjadi atau tidak ya yang tersedia di gudang plastik pada kasus ini. Jadi menurut informasi ya, sebenarnya tidak ada skenario preventif atau pencegahan yang ditetapkan. Ini terbukti dari hasil investigasi di mana sistem interlock dari lift itu sendiri tidak ada, sistem presence-nya juga tidak ada, dan juga bahkan penanda bahaya pun di area itu juga tidak ada. Kemudian juga tidak ada pengawasan yang baik, no effective guarding, dan tidak ada SOP ya yang melarang pekerja itu memasuki area lift, apalagi di saat lift itu sedang beroperasi gitu. Kemudian kita lanjut, apakah dari skenario mitigasi dari kejadian ini sudah ada atau tidak? Jadi untuk mitigasinya sendiri dari gudang plastik ini, dari lift yang disediakan pun ini menyinggung dari hal sebelumnya ya, tidak ada safety stop otomatisnya. Jadi sudah jadi korban sudah terlanjur terjebak tapi tidak ada safety stop dari liftnya sehingga memperparah keadaan dan kejadian. Lalu tidak ada emergency stop button-nya gitu ya. Tidak tidak ada emergency stop button ketika korban sudah terlanjur terjepit di dalam sana dan tidak ada safety personal atau supervisor di sana ya. Dan tidak ada respon sistem emergency yang memadai di lokasi kejadian sehingga keadaan tersebut memperburuk. Lalu kenapa kecelakaan ini tetap terjadi? Ini menyambung dari dua hal mitigasi dan pencegahan skenario yang ada. Jadi penyebab bahaya ini tetap terjadi dan bahkan menjadi kondisi yang fatal itu diakibatkan dari preventive control sebelumnya yang dibahas tadi itu sudah tidak ada dari gudang plastik itu sendiri. Kemudian dari kontrol dari mitigasi juga tidak ada. Tuh, jadi menyebabkan kecelakaan ini tetap terjadi gitu. Selanjutnya, bagaimana seharusnya supaya kasus kecelakaan kerja terjepit lift seperti ini tidak terjadi, bahkan bisa dicegah? Jadi di sini saya menganalisanya dengan sebuah hazard evaluation method, ya berdasarkan skenario. Menurut saya pencegahan bisa dilakukan dengan Bouty analysis ini ya, Bouty analysis, di mana kita bisa memplotkan beberapa hal pencegahan seperti yang teman-teman lihat sebelah kiri ini. Jadi beberapa pencegahan yang dilakukan dengan beberapa kontrol yang dapat dilakukan di setiap pencegahan. Dan
jika pencegahan itu tidak cukup dan tidak sanggup sehingga resiko atau bahaya tetap terjadi, maka ada mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi konsekuensi yang terjadi. Dan konsekuensi di sini dibagi menjadi beberapa tingkat dari minor injury, serious injury sampai dengan fatality gitu. Sebagai contoh, misalkan untuk prevention atau pencegahan pekerja ini masuk di area berbahaya. Area berbahaya contohnya di kasus ini yaitu area bawah lift ya. Itu ada beberapa kontrol yang dapat dilakukan. Di sini saya zoom. Ya, di sana seharusnya disediakan untuk kontrol dari pencegahan ini seharusnya disediakan physical guard ya atau pembatas ya di sekitar lift. Kemudian juga ada penanda ya, penanda no entry zone di area bawah lift, apalagi eh, jika kondisi lift sedang beroperasi ya. Jadi di sini ada beberapa kontrol yang dapat dilakukan untuk pencegahan jika pekerja masuk di daerah atau area yang berbahaya. Nah, jika ini tidak bisa dilakukan dan mencapai resiko dan bahaya yang terjadi, yaitu pekerja terjepit atau terperangkap di antara lift, maka ada mitigasi yang dapat dilakukan. Jika hal tadi tidak cukup atau tidak sanggup sehingga bahaya itu muncul, maka ada mitigasi yang dapat dilakukan seperti eh, dari lift itu sendiri ya, ada emergency stop button yang disediakan ya. Dan mitigasi yang disediakan lagi yaitu adalah respon cepat dari pekerja yang ada di sekitar sana. Sehingga konsekuensi yang muncul mungkin adalah minor injury. Begitu. Contoh dari uh, penjabaran Bauti Analysis untuk Hazard Evaluation Method ini. Oke, demikian yang dapat saya paparkan dan saya review dari kasus kecelakaan kerja ini. Mungkin ada beberapa kesimpulan ya sebelum saya mengakhiri penjelasan kali ini dari penyebab kasus ya. Tadi sebenarnya penyebab utamanya itu dari penyebab utamanya itu ada dari korban itu sendiri di mana ada kelalaian yang dilakukan oleh korban itu bercanda di bawah area lift yang beroperasi dan secara tidak langsung secara sistem juga ada penyebabnya yaitu di mana secara sistem K3L perusahaan tersebut belum memadai ya, belum memadai. Kemudian untuk safety sistemnya tersendiri ya belum belum memadai dari sisi K3L di mana seharusnya untuk lift itu disediakan safety system yang memadai seperti interlock system dan presence system gitu. Dan dari working rules-nya ya, dari working rules-nya saya melihat dari kasus ini sampai terjadinya korban bisa masuk ke area area berbahaya di mana lift itu sedang beroperasi, tapi pekerja masih bisa masuk, itu eh, bisa ditandai dari SOP yang belum sempurna menjadi budaya kerja di perusahaan ini. Ditambah lagi tidak ada pengawasan yang cukup ketat untuk mengontrol prosedur ini. Jadi ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan ya dari menetapkan skenario untuk pencegahan dan mitigasi tersendiri untuk case lift tersebut dan yang pasti mengimplementasikan apa yang sudah dibuat gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.